Shalom, perkenalkan nama saya Alexander William Nifilem Zakarias, NIM 104 2021 0100, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi Bimbingan dan Konseling Kristen, Fakultas Keguruan Ilmu Pengetahuan dan Kesenian. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari teori belajar kognitif. Menurut saya, teori belajar kognitif adalah teori yang menjelaskan tentang proses pemikiran dan perbedaan kondisi mental serta pengaruh faktor internal dan eksternal dalam menghasilkan belajarnya seorang individu. Belajar merupakan proses berpikir yang sangat kompleks. Belajar mencakup retensi, pengolahan informasi, dan emosi ingatan. Tokoh-tokoh utama yang saya ketahui dalam perkembangan teori belajar kognitif adalah Jean Piaget. Perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Belajar merupakan suatu proses identifikasi dan pengintegrasi stimulus atau informasi yang baru. Terdapat dalam teori belajar, menurut Jean Piaget, terdapat 3 tahap skema menurut Jean Piaget. Yang pertama, tahap asimilasi merupakan tahap pengintegrasi informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. Kedua, tahap akomodasi merupakan proses penyesuaian struktur kognitif ke dalamnya situasi yang baru. Tahap ketiga, ekuilibrasi merupakan tahap penyesuaian keseimbangan antara tahap asimilasi dan tahap akomodasi. Teori Piaget mengelompokkan perkembangan kognitif anak ke dalam 4 tahapan sebagai berikut. 1. Tahap sensorimotor 18-24 bulan. Pada tahap ini, bayi mulai mampu mengembangkan akalnya untuk memahami dunia luar melalui indera sensorik dan kegiatan motoriknya. Tahap kedua, tahap praoperasional 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak belum bisa mengoptimalkan kemampuan kognitif tersebut, artinya anak belum bisa melogika sesuatu. Yang ketiga, tahap operasional konkret, anak berusia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai bisa berpikir secara rasional dan terorganisir. Artinya anak sudah mulai berpikir secara logis saat melakukan atau melihat sesuatu di sekitarnya. Tahap keempat, tahap operasional formal, anak 12 tahun ke atas. Tahap keempat ini menandakan seorang anak sudah bisa berpikir secara lebih luas, menalar dan menganalisis sesuatu, memanipulasi ide di pikirannya, dan tidak tergantung dengan manipulasi konkret. Teori perkembangan kognitif menurut Jerome Bruner. Perkembangan manusia ditandai dengan hal sebagai berikut. Perkembangan intelektual ditandai dengan adanya kemajuan dengan menghadapi suatu rangsangan. Peningkatan pengetahuan tergantung pada perkembangan sistem penyimpanan informasi secara realis. Bahasa adalah kunci perkembangan kognitif karena bahasa merupakan komunikasi antar manusia. Menurut Jerome Bruner, perkembangan kognitif melalui 3 tahapan yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan sebagai berikut. Tahap inaktif 0-2 tahun secara melakukan aktivitas-aktivitas dalam upaya untuk memahami dunia sekitarnya. Artinya anak menggunakan pengetahuan motorik, misalnya melalui gigitan, sentuhan, dan pegangan. Yang kedua, tahap ikonik, anak berusia 2-4 tahun. Seseorang yang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, artinya dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan. Yang tahap ketiga, tahap simbolik, anak berusia 5-7 tahun. Seseorang telah mampu
memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan sebagai kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Fungsi dari teori kognitif adalah yang pertama perhatian. Perhatian merupakan penyeleksi rangsangan yang nantinya menjadi fokus perhatian dan bisa diabaikan secara bersamaan. Yang kedua, memori atau daya ingat. Memori atau daya ingat berkaitan dengan tingkat kefokusan seseorang. Semakin fokus, semakin baik memori atau daya ingat. Hal ini menunjukkan bagaimana suatu informasi akan ditransfer dan disimpan di dalam otak. Yang ketiga, fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif merupakan fungsi yang mengarahkan manusia untuk menjadi perencana dan melaksanakan sesuatu yang telah ia rencanakan. Yang keempat, kemampuan berbahasa. Kemampuan bahasa berkaitan dengan bagaimana seorang mampu menyusun kata-kata saat berkomunikasi dengan orang lain. Yang kelima, merasakan dan mengenali. Kehadiran fungsi kognitif membuat seseorang bisa merasakan dan mengenali segala sesuatu di sekitarnya. Dalam teori belajar kognitif juga punya prinsip yang terbentuk dari beberapa prinsip. Yang pertama, lebih mengutamakan proses. Yang kedua, bisa dikenal dengan model perseptual. Yang ketiga, tujuan belajar memiliki hubungan dengan persepsi tingkat laku. Yang keempat, materi pelajaran yang dikemas dalam bentuk komponen kecil akan mengurangi makna. Yang kelima, merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh dan mengolah informasi baru. Yang keenam, belajar sama dengan aktivitas yang melatih daya berpikir pada anak. Yang ketujuh, pada proses pembelajaran harus ada keaktifan dan keterlibatan murid di dalamnya. Materi dan proses pembelajaran harus disusun dari yang paling mudah hingga sulit. Perbedaan yang dimiliki setiap murid wajib diperhatikan untuk keberhasilan proses belajar. Selanjutnya, ada kelebihan dari teori belajar kognitif. Dapat meningkatkan motivasi, dapat meningkatkan kemampuan siswa, dapat membantu guru untuk mengenal siswa secara individu, dapat melihat tingkat perkembangan, dapat mempelajari materi pembelajaran yang rumit. Adapun kekurangan dari teori belajar kognitif, yang pertama, teori ini dianggap dekat dengan psikolog. Yang kedua, teori ini dianggap sulit dipraktekkan. Yang ketiga, teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkatan pendidikan. Yang keempat, teori ini sulit dipraktekkan khususnya di tingkat lanjut. Yang kelima, beberapa dari teori ini sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Yang terakhir atau yang keenam, demikian itulah sedikit mengenai kelebihan dan kekurangan dari teori belajar kognitif. Contoh penerapan teori kognitif. Dalam proses belajar di sekolah, contoh penerapan teori kognitif adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang kebebasan bagi mereka untuk saling berbicara serta berdiskusi dengan temannya. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada sedikit kesalahan dari kata-kata saya. Terima kasih. Shalom.